Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat Daokun yang marah seperti ingin memakan orang, dahi Tan Yun dipenuhi keringat. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah keluar dari aula ini. Setelah Anda pergi, itu berarti Anda tidak akan pernah bisa kembali. Hingga saat ini, Tan Yun masih belajar pengalaman dan rahasia leluhur bintang 4 seni tentang 4 keterampilan. Aku tidak bisa pergi, kalau tidak, aku akan diusir dari kuil Tianmen, dan berkeliaran. Energi spiritual langit dan bumi di kuil Tianmen sangat kaya, jika saya tinggal, kecepatan kultivasi saya pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah saya meningkatkan kekuatan saya harus menemukan Subing. Hanya dengan tinggal di kuil Tianmen saya dapat dengan cepat mengolah dan meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak bisa pergi. Memikirkan hal ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melepaskan harga dirinya, dan perlahan berlutut di depan Daokun. Tan Yun tidak merasa malu. Dulu, ketika dia berada di alam semesta yang lebih rendah, dia adalah penguasa, tetapi sekarang berbeda. Dia adalah semut di dunia leluhur tertinggi. Untuk dunia leluhur tertinggi yang lemah dan yang kuat, jika Anda ingin orang lain menghormati Anda dan menghormati Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Kemampuan yang cukup. Tan Yun berlutut dan menatap Daokun, orang tua bijak, generasi yang lebih muda berbeda dari anak instrumen dan anak pil Anda sebelumnya. Generasi yang lebih muda tidak akan pernah mengecewakan Anda. Generasi muda harus melakukan apa yang kamu perintahkan. Jika aku melakukan kesalahan, generasi muda tidak membutuhkanmu untuk melakukannya, dan generasi muda bersedia melakukannya sendiri. Saya memohon kepada Maha Guru untuk memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Melihat penampilan tulus Tan Yun, Daokun mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan dingin, "Oke, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan baik, kamu harus menilai dirimu sendiri bukan?" "Iya," Tan Yun mengangguk berat. "Bagus." Daokun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan muncul entah dari mana, tergantung di depan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, gulungan itu mencatat penampilan dan metode budidaya puluhan miliar obat ajaib di dunia leluhur tertinggi. Bentuk, khasiat obat, kegunaan, dan sifat serta kegunaan dari puluhan miliar bahan penyulingan. Butuh waktu 3 bulan bagi anak instrumen dan anak pil untuk mengingat penampilan, metode penanaman, sifat, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib, dan sifat serta penggunaan bahan pemurnian. Anak muda, lelaki tua itu memberimu waktu 1 bulan, selama kamu bisa mengingatnya, lelaki tua itu akan menerimamu. Jika kamu tidak mengingatnya dalam sebulan, apakah kamu mengerti konsekuensinya? Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Junior mengerti." Sontak, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Daokun sedikit terkejut. Kembali ke Tuan Suci, generasi muda berpikir bahwa 1 bulan terlalu lama. Tan Yun berkata, "Beri 7 hari kepada generasi muda. Generasi muda harus melakukannya." 7 hari. Daokun mengerutkan kening dan melirik Tan Yun, "Anak muda, apakah kamu laki-laki atau menghayal? Percaya diri itu baik, tetapi terlalu percaya diri itu bodoh. Orang tua itu akan memberimu 1 kesempatan terakhir untuk berubah pikiran." Tan Yun berkata tanpa ragu, "Tidak, junior akan memakan waktu 7 hari. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit itu." Daokun menggelengkan kepalanya pada Tan Yun, lalu keluar dari aula dan menghilang. Dalam benak Daokun, Tan Yun bodoh. Dia tidak pernah percaya Tan Yun bisa melakukannya dalam 7 hari. Ada 2 alasan. Pertama, ada puluhan miliar obat ajaib yang tercatat dalam gulungan. Anda tidak hanya harus mengingat penampilan, tingkat, atribut, dan penggunaan obat ajaib, tetapi juga atribut dan penggunaan puluhan miliar bahan pemurnian. Bagaimana informasi yang sangat besar ini bisa terjadi? Apakah Anda akan mengingatnya dalam 7 hari? Yang kedua adalah alasan yang paling penting. Daokun ingat dengan jelas bahwa di masa lalu yang jauh,
Ketika dia memuja leluhurnya sebagai gurunya, guru bertanya pada dirinya sendiri, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua untuk mengingat ini. Saya yang paling cepat mengingatnya, butuh 10 hari. Saya menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi dalam 10 hari. Ketika saya mengingatnya dengan kuat, saya sakit kepala dan koma selama 7 hari 7 malam sebelum bangun. Dao Kun sama sekali tidak percaya bahwa Tan Yun, seorang raja leluhur yang sepele, dapat mengingatnya dalam 7 hari. Jangan katakan Dao Kun tidak percaya, jika hal ini tersebar, siapapun yang mendengarnya akan mengira Tan Yun sangat bodoh. Di aula utama kuil Tao Huji, sebuah senyuman tergambar di sudut mulut Tan Yun, itu adalah senyuman percaya diri. Tan Yun mengatakan akan selesai dalam waktu 7 hari untuk 3 tujuan. Pertama, jika Anda ingin mendapatkan misteri Patriark Domain Bintang 4 keterampilan secepat mungkin, Anda harus mendapatkan bantuan Dao Kun sesegera mungkin. Hanya ketika dia terkejut, pihak lain tidak akan mengabaikan diri Anda sendiri. Kedua, ketika Tan Yun berada di alam semesta yang lebih rendah di masa lalu, dia tahu bahwa hanya ada 1 miliar jenis obat ajaib di alam semesta yang lebih rendah, dan dia hanya membutuhkan berjam-jam untuk mengingat penampilan, nama, khasiat, dan teknik penanaman obat ajaib ini. Tujuan, agar dia yakin bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia bisa melakukannya dalam 7 hari. Ayo, ingat semua obat ajaib dan semua bahan pemurnian di dunia leluhur tertinggi. Ketiga, Tan Yun tidak ingin membuang waktu terlalu banyak, jadi dia mengusulkan 7 hari. Dia sangat ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Di masa depan, setelah mencari Su Bing, dia akan membalaskan dendam puluhan miliar tentara yang dibunuh oleh Sekte Elysium dan Dewa Kuno leluhur yang abadi. Tan Yun duduk bersila di aula, memanipulasi gulungan untuk membuka perlahan dari kehampaan, dan siap untuk melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya. Teriakan teguran terdengar di luar aula, pendatang baru, datang ke sini. Tan Yun mengangkat alisnya, membuka matanya, dan mengikuti gengsinya, tetapi dia melihat seorang murid muda dari sekte dalam yang mengenakan jubah pil dari tingkat ke-8 Raja Leluhur, menatapnya. Tan Yun berdiri dengan santai dan berjalan keluar aula. Bajingan, meringis, cepat. Pria muda itu memandang Tan Yun dengan jijik dan terhina. Bajingan, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi suram, dan dia mengucapkan setiap kata, benda yang tidak digarap. Langkah Dewa Hongmeng. Wow! Dalam getaran kehampaan, tubuh Tan Yun seperti hantu, menghilang begitu saja di hadapan pemuda itu. Kecepatan cepat, wajah pemuda itu berubah drastis. Dengan suara nyaring, pemuda itu merasakan sakit yang membara di pipinya, lalu merasakan pusaran langit dan bumi, dan dia ditampar oleh Tan Yun dan jatuh. Pemuda itu mengeluarkan seteguk darah bercampur gigi, dan melompat dari tanah, menatap Tan Yun yang melangkah maju, dan meraung, kamu anak baru, bahkan bukan tukang, kamu berani mengalahkan Lao Su. Lao Su adalah murid batin, hari ini Lao Su akan menghancurkanmu. Berdengung. Dalam kehampaan, tungku terbang keluar dari mulut pemuda itu, berubah menjadi raksasa ratusan meter, dan bergegas untuk menekan Tan Yun. Di hadapan pemuda itu, Tan Yun ditekan oleh tungku, tetapi di saat berikutnya, dia benar-benar ketakutan. Wow! Tapi Tan Yun muncul entah dari mana dari belakangnya. Jelas, Tan Yun, yang hanya ditekan oleh tungku pil, hanya karena kecepatannya terlalu cepat setelah dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Retak. Tan Yun tampak acuh tak acuh, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia dengan kuat menggenggam bagian belakang leher pemuda itu. Terdengar suara leher yang kusut, seolah-olah leher pemuda itu akan dicengkram oleh Tan Yun kapan saja. Ah, kamu yang tidak sebaik tukang, biarkan aku pergi. Pemuda itu sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi dan terancam, saya adalah murid batin kuil Tianmen. Jika Anda membunuh saya, Anda akan dihukum mati. Haha, Tan Yun mencibir di sudut mulut Tan Yun, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tidak masalah jika kamu mati, kakek bukan hal yang baik untukmu. Nak, kamu tidak berani membunuhku jika kamu mengukurnya. Pemuda itu berteriak, aku ingat kamu. Tan Yun tersenyum, aku tidak berani membunuhmu karena kamu tidak berniat membunuhku dari awal sampai akhir. Jika aku membunuhmu, aku akan melanggar peraturan istana. Namun, hari ini kamu akan meninggalkan kaki. Mendengar ini,
Pemuda itu meraung, beraninya kamu. Dengar, aku tidak berani. Tan Yun menahan senyumnya, masih cengkram leher pemuda itu dengan tangan kanannya, menekuk kaki kanannya, dan menendang lututnya. Krek. Ah, kakiku. Ketika suara retakan tulang yang jelas dan ratapan yang menusuk hati terdengar, lutut kanan pemuda itu rapuh dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun, pecah dalam semburan darah, dan tunggul terbang menjauh dari tubuh pemuda itu. Ledakan. Dengan suara pahatan yang tumpul, Tan Yun mencengkram leher pemuda itu dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Pemuda telungkup itu bengkak dan hidungnya membiru dan bengkak. Dia ketakutan dan mengangkat kakinya yang patah. Ketika dia ingin pergi, ada suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi di belakangnya, berhenti. Pria muda itu menggigil, penampilannya yang mendominasi sebelumnya menghilang, dan dia berdiri dengan satu kaki. Siapa namamu? Tan Yun berkata dengan ringan, mengapa kamu datang ke kuil Tao Wuji? Pemuda itu menoleh ke belakang, menahan rasa sakit karena patah kaki, dan berkata, nama saya Mo Qiguang. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda untuk pergi ke bintang obat ajaib dan mengumpulkan beberapa obat ajaib untuk saya. Tan Yun mengerutkan kening, kenapa? Mungkinkah aku, sebagai anak instrumen dan anak pil dari penguasa domain bintang seni, masih bertanggung jawab untuk mengumpulkan obat untukmu? Setelah mendengar ini, Mo Qiguang tidak mengatakan apapun. Aku akan membiarkanmu berkata. Mata Tan Yun dingin. Tidak, kata Mo Qiguang, melihat mata Tan Yun yang semakin suram, rasa dingin yang menguap dari telapak kakinya ke hatinya, dia buru-buru menambahkan, di masa lalu, anak instrumen dan pil membantu kami. Apakah mereka sukarela? Tan Yun bertanya secara retoris. Ya, Mo Qiguang terlihat sedikit mengelak ketika dia menjawab. Sosok Tan Yun melintas, dan di saat berikutnya, dia muncul di depan Mo Qiguang, dan tangan kanannya menggambar busur indah dari rendah di udara, dan menggambarnya di wajahnya. Dalam suara renyah, Mo Qiguang tertarik untuk menatap bintang emas, dan jatuh ke langit 100 meter jauhnya. Tan Yun berkata tanpa ragu, sudah kubilang, yang lain adalah yang lain, dan aku adalah aku. Oke, baiklah, aku akan pergi sekarang. Mo Qiguang, yang telah kehilangan satu kaki, bangkit dari tanah, melarikan diri ke udara, dan terbang ke langit utara dengan kecepatan tinggi, dan berkata dalam hatinya dengan kejam, nak, tunggu aku. Sekarang, aku harus membunuh Anda. Setelah Tan Yun menoleh dan melangkah ke aula, dia duduk bersila lagi, memanipulasi gulungan itu di kehampaan. Di bawah kendali kesadaran ilahi Tan Yun, gulungan itu perlahan terbuka. Kemudian, saat kedaran suci Tan Yun memasukinya, tubuhnya bergetar dan ekspresinya bergerak. Melalui pengetahuan spiritualnya, ia merasa seolah-olah berada dalam ruang dan waktu mandiri yang luas dan indah. Dia melihat sekeliling dan menemukan obat ajaib yang tidak bisa disebutkan namanya, di seluruh tanah, gunung, sungai, dan hutan. Segera setelah itu, sebaris tulisan muncul di kehampaan di atas obat ajaib berbentuk aneh. Tulisan tangan ini memperkenalkan semua informasi tentang setiap obat ajaib. Pemandangan yang begitu ajaib, Tan Yun belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa obat ajaib ini adalah gambar palsu, dia masih kaget karena sangat realistis. Hahaha, bagus, bagus. Tan Yun tampak bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Jika saya tidak datang ke kuil Tianmen, saya akan memiliki sedikit kesempatan untuk belajar tentang semua obat ajaib di dunia leluhur tertinggi. Ini terlalu berharga bagiku. Mengandung kegembiraan di dalam hatinya, Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk perlahan menyebar ke segala arah, dan mulai melakukan yang terbaik untuk segera menghafal informasi dari setiap obat ajaib. Pada saat ini, Tan Yun telah memasuki keadaan tanpa pamrih. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera malam memudar dan fajar tiba. Semalam, Tan Yun telah menghafal 1/8 dari informasi obat ajaib. Bintang-bintang bergeser, dan hari berlalu dengan cepat, dan malam yang pekat mengikis dunia. Berdesir. Tan Yun yang sedang duduk bersila mendengar suara langkah kaki dari luar kuil. Menilai dari suara langkah kaki, Tan Yun menduga ada 8 orang yang datang ke kuil Tao Wuji. Nak, keluar dari sini. Tiba-tiba, suara yang familiar masuk ke telinga Tan Yun. Mo Qiguang. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, menarik kembali kesadaran spiritualnya, dan semburan amarah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Tan Yun, yang asyik dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mengingat obat ajaib, terputus pada saat ini, dan dia sangat tidak bahagia. Tan Yun bangkit, sedikit membetulkan jubahnya, dan berjalan keluar dari aula. Tan Yun memalingkan muka, tapi melihat 8 murid muda berjalan ke arahnya. Selain Mo Qiguang menjadi dari ranah tingkat 8 Raja Leluhur, 7 Raja Leluhur lainnya dengan warna yang sama telah mencapai kesempurnaan agung Raja Leluhur. Secara khusus, seorang pemuda berjubah biru dengan senyuman dan pisau tersembunyi di kepalanya dipimpin oleh 6 murid dalam dari ranah leluhur kesempurnaan agung di belakangnya dengan hormat. Tapi Tan Yun sama sekali tidak takut. Tan Yun sombong, apalagi murid dalam di ranah Raja Leluhur kesempurnaan agung, bahkan murid dari ranah ke-7 Kaisar Leluhur, dia tidak boleh kalah. Mo Qiguang dihancurkan oleh Tan Yun tadi malam, dan sekarang dia sebaik sebelumnya. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, tetapi dia telah pulih dari lukanya di senjata ajaib ruang waktu. Mo Qiguang menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, dan berkata kepada pemuda pemimpin, "Saudaraku Huangfu, saya mendengarkan pesanan Anda tadi malam, dan saya datang ke sini untuk membiarkan dia pergi ke bintang obat ajaib untuk mengumpulkan obat ajaib. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya, tapi dia mematahkan kaki adik laki-lakimu. Jangan khawatir, aku akan membantumu." Huangfu berkata dengan tenang, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada memerintah, "Ayo pergi, ayo keluar dan bicara." Selain itu, alasan Huangfu datang ke kuil Tao Wuji dengan tidak hati-hati adalah karena dia tahu bahwa penguasa domain 4 seni meninggalkan domain bintang 4 seni kemarin dan pergi ke domain bintang manusia untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan pemilik istana. Hehe, Tan Yun memandang Huangfu, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah saya kenal dengan Anda? Jika Anda ingin saya pergi keluar, maka pergilah dengan Anda." "Oke, idiot, aku sangat sibuk, aku sangat sibuk." Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju aula. Huangfu, yang dimarahi sebagai idiot oleh Tan Yun, sangat marah hingga paru-parunya meledak, "Sialan. Kemarilah, patahkan kakinya untukku." Ya, seorang pria muda dengan kesempurnaan agung ranah Raja Leluhur, kekuatan leluhur api meledak dari tubuh kekarnya, dan dengan getaran hebat di kehampaan, dia mengayunkan tinjunya ke arah Tan Yun. "Beraninya kau." Tan Yun menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, dengan sedikit kecemerlangan di matanya, dan dia menegur, "Menurut aturan istana, meskipun statusku tidak sebaik murid tukang, jika aku tidak melanggar aturan istana. Bahkan jika kamu adalah murid batin, tidak bisa melakukannya padaku." Bah, pria muda yang bergegas menuju Tan Yun menyeringai dan berkata, "Setelah saya memotong kaki Anda, saya akan menghubungkannya lagi dengan Anda, saya tidak mengetahuinya. Bahkan jika Anda memberitahu para penatua penegak hukum, itu tidak berguna. Izinkan saya memberitahu Anda, 4 penatua penegak hukum kami adalah ayah dari kakak laki-laki kami Huangfu." Ketika sudah terlambat, pemuda itu muncul di depan Tan Yun dan meninju dada Tan Yun. Gulungan. Tan Yun memuntahkan kata, berguling, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar dan memukul kepalan tangan kanan pemuda itu. Ledakan. "Ah! Tanganku, tanganku, sakit, sakit." Ketika pemuda itu menjerit dan membuat suara ngeri, kepalan tangan kanannya terbuka lebar, dan jari-jarinya terbang menjauh. Tan Yun menutup telinga, bersandar dan menendang dada pemuda itu dengan kaki kanannya. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada pemuda itu roboh, mulutnya muncrat darah, tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia terbang terbalik di udara, membawa debu, dan jatuh ke tanah, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Huangfu terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di pihak mereka sendiri akan sangat rentan terhadap Tan Yun, yang berada dalam ranah tingkat 3 Raja Leluhur.